Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Widayanto Esos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan masih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lewat dari karunia itu, maka sudah seharusnya kita menjadi seorang hamba yang bersyukur. Sebab syukur adalah salah satu tanda keimanan dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan melaksanakan ibadah yang telah Allah perintahkan. Salah satu ibadah yang besar keutamaannya dan menjadi sarana penyucian jiwa adalah ibadah puasa. Dan contoh yang paling mulia dari ibadah puasa adalah ibadah puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan atas seluruh umat Islam. Dalam ajaran agama Islam, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan puasa adalah ibadah yang syarat makna. Melalui puasa, kita belajar untuk mengendalikan diri, melatih kesabaran, melatih kepekaan terhadap sesama, dan menjauhkan diri dari perilaku atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Puasa adalah pendidikan rohani, sarana penyucian diri. Sebagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka puasa adalah nikmat dan anugerah. Allah menjadikan puasa sebagai sarana penghapus dosa dan pengangkat derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa tujuan dari berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan rincian hukum puasa dengan sangat jelas, terutama di dalam kitab Matan Takrib. Di dalamnya dijelaskan bahwa puasa wajib bagi seorang Islam berakal sehat, telah balik, dan mampu melaksanakannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita adalah salah satu golongan orang yang diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan puasa. Adapun bagi orang-orang yang telah rentan atau mengalami sakit yang tidak atau sulit disembuhkan, maka Allah tidak membebankan mereka dengan sesuatu yang berat. Syariat meringankan mereka dengan membayar fidyah. Ini tanda bahwa agama kita, agama Islam, bukanlah beban, melainkan rahmat. Di dalam kitab Matan Takrib juga dijelaskan bahwa puasa tidak sah kecuali diawali dengan niat. Dan niat ini dilaksanakan pada malam hari sebelum terbit fajar. Ini menjadi tanda bahwa puasa bukan hanya sekedar aktivitas menahan diri, melainkan puasa dilaksanakan secara sadar sebagai bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Matan Takrib juga dijelaskan bahwa terdapat pembatal puasa. Di antaranya apabila sesuatu masuk secara sengaja di dalam rongga tubuh, muntah secara sengaja, bersetubuh dalam keadaan sadar, keluar air mani sebab sentuhan syahwat, haid, nifas, hilang akal, dan juga murtad, maka hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa. Ini menjadi pengingat kita bahwa puasa juga memerlukan penjagaan. Puasa bukan hanya sekedar menjaga mulut dari masuknya makanan, melainkan kita juga harus menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dapat menghapus atau menghilangkan niat puasa dan juga menghapus nilai-nilai dari puasa itu sendiri. Dalam syariat juga dijelaskan bahwa kapan
ada hari tidak diperbolehkan berpuasa. Diharamkan berpuasa pada 2 hari raya, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan diharamkan berpuasa pada 3 hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian dimakruhkan berpuasa pada hari ke-30 bulan Sya'ban, ketika penentuan belum jelas, kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa pada hari itu. Adapun yang menjadi perhatian penting bagi para ulama adalah apabila ada sepasang suami istri yang melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan suci Ramadan, maka mereka harus membayar kafarat yang sangat berat, yaitu memerdekakan budak mukmin. Apabila mereka tidak sanggup, maka mereka diharuskan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tetap tidak sanggup, maka mereka diharuskan untuk memberi makan 60 orang miskin, atau dengan setiap 1 orang adalah 1 mud atau setara dengan 6 ons beras atau makanan. Ini menjadi bukti bahwa sangatlah penting menjaga kesucian di dalam syariat Islam. Agama Islam juga penuh dengan rahmat. Dijelaskan bahwa apabila ada orang yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya diperbolehkan untuk membayar fidyah dari harta peninggalannya dengan setiap hari adalah 1 mud atau setara dengan 0,6 kg atau 3/4 liter beras. Kemudian bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup melaksanakan puasa, mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, maka mereka diperbolehkan berbuka dan memberi makan orang miskin. Kemudian bagi seorang ibu hamil atau ibu yang menyusui, mereka juga diberikan kemudahan. Mereka diperbolehkan berbuka apabila mereka khawatir terhadap diri mereka sendiri. Kemudian mereka harus mengqadha puasa di kemudian hari. Dan apabila mereka khawatir terhadap kesehatan anak mereka, maka mereka diperbolehkan untuk berbuka dan membayar kafarat untuk setiap hari adalah 1 mud atau setara dengan setengah kati irak atau 6 ons. Demikian pula bagi para musafir yang bepergian jauh, mereka diperbolehkan berbuka, kemudian harus mengqadha di kemudian hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengetahui ketentuan, adab, dan juga hikmah yang kita dapat dari puasa, maka kita semakin yakin bahwa puasa bukanlah hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, melainkan puasa adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, menyucikan hati, menyucikan jiwa. Maka sudah seharusnya juga kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kekurangan kita, menerima amal dan perbuatan kita, dan menjadikan puasa sebagai sarana pembuka pintu rahmat dan ampunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.